Anda jangan pernah merasa bahwa Anda akan kondisi baik-baik saja selamanya. Anda nggak mungkin di posisi seperti ini terus. Kita nggak bisa di posisi enak terus. Dalam berbisnis, yang Anda harus pikir adalah gagalnya dulu, ruginya dulu, istilahnya potensial problemnya dulu. Orang bisnis, gagal itu pasti. Sukses itu cuma bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kantor kita kedatangan pengusaha muda, umur 36 tahun, Mas Pramanda Nalang, pengusaha di bidang perbukuan dan juga banyak kuliner dan lain sebagainya. Mas, ini kita akan ngobrol, Mas. Selama ini kita banyak mengundang pengusaha, tapi di sisi suksesnya yang kita ulas. Nah, sekarang ini kita pengen membahas tentang perjalanan hidup Mas Talang yang ini pernah bangkrut dan lain sebagainya. Nah, meskipun sekarang udah bangkit lagi, tapi kita akan membahas lebih banyak yang soal bangkrutnya, Mas. Nah, bisa diceritakan, Mas, Mas Talang waktu itu memulai usaha tahun umur berapa, Mas? Oke, Mas. Makasih Mas Torik. Berarti ini cerita aib saya ya. Oh iya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai ya, saya berharap apa yang saya sampaikan ini bukan sebagai menjadi sebuah takabur buat saya atau sebuah kesombongan, tapi kita akan jadikan ini sebuah inspirasi, sebuah pembelajaran, juga sebagai titik di mana kita harus berhati-hati. Ya. Kalau tadi pertanyaan adalah dimulai umur berapa ya? Sebenarnya kalau usaha yang pure, usaha itu setelah saya bekerja di suatu perusahaan advertising itu kurang lebih di umur 24-25 tahun. Di situ itu memulai usaha saya sebagai freelance designer. Dia sebagai desain freelance untuk rekan-rekan waktu itu masih nggak banyak, masih beberapa rekan-rekan EO, rekan-rekan event organizer, wedding organizer, kemudian rekan-rekan dari produksian kayak carving styrofoam, booth, kayak gitu. Jadi masih sekitaran itu. Saya sebagai freelance aja dulu, sebagai 3D modeling sama desain-desain kayak gitu. Dari itu berkembang hingga akhirnya dulu karena saya masih lebih banyak di Surabaya, akhirnya punya istilahnya workshop. Jadi kita punya tempat produksi sendiri. Dari freelance akhirnya punya tempat produksi sendiri, yang memang itu waktunya nggak lama, itu cuma hitungan beberapa tahun lah, 1-2 tahun lah. Disitulah memulainya saya. Ntar umur 23 tahun. Di situ. Nah, terus usaha advertisingnya itu dulu katanya sempat jaya, Mas. Gimana itu cerita sebelum bangkrut? Kalau dibilang jaya, alhamdulillah. Tapi di situ adalah stepping stone. Proses stepping stone, suatu nilai yang luar biasa, juga suatu pelajaran yang sampai hari ini masih saya pegang teguh. Dimana saat kita, istilahnya kita menjadi orang harus netral. Kalau lagi bahagia jangan terlalu over, lagi sedih jangan terlalu ke bawah, down atau minder. Saat Anda tidak bisa mencapai sesuatu, ojo minder. Saat Anda mencapai sesuatu, jangan berlebihan. Jadi harus selalu menjaga konsistensi di netral. Itu jayanya gimana sehingga bangkrut itu gimana, Mas, ceritanya, Mas? Kalau gini, kalau jaya sih dulu mungkin dengan banyaknya klien ya. Kalau kita dulu saya nggak ngerti tentang manajemen, aku nggak ngerti tentang manajemen, Mas. Aku nggak ngerti tentang apa itu cara ngelola duit ya, apa itu cara ngelola pekerjaan. Yang saya tahu adalah dulu saya punya banyak klien, saya punya banyak omset, saya punya banyak uang. Bagaimana itu ngelolanya, saya tidak tahu. Dan waktu itu karena umur segitu dan banyak uang, hidupnya gimana? Bermewah-mewahan atau gimana, Mas? Sehingga ada kebangkrutan itu gimana, Mas? Kalau diomong mewah, relatif ya, di mewahnya di mana. Cuman memang kalau orang event organizer di lingkup saya itu memang entertainnya tinggi. Nah, entertain pada
klien dan lain sebagainya tinggi banget. Di situ yang terbawa arus istilahnya. Kita kebawa dengan situasi di mana kita itu sudah tahu kurang tepat, tapi nggak ada pilihan nih belum ada pilihan untuk bagaimana menolaknya. Kalau kita sebut mewah, ya mewah. Faya-faya mayoritas iya. Bersenang-senang, ya kurang lebih. Tapi dengan dalih ini adalah untuk menunjang kinerja atau hubungan baik dengan klien. Dalihnya itu ya dalihnya. Cuman tidak terukur seperti itu. Nah terus awal mula bisa diceritakan awal mula kebangkrutan itu gimana Mas? Ini agar semata-mata agar para pengusaha muda atau yang lain biar terhindar dari itu gitu. Ya kalau cerita bangkrut setiap orang itu kan punya pengalaman masing-masing. Kalau saya karena dulu di advertising, saya dulu itu jalan di advertising ada 2 faktor. Satu nggak bisa pengelolaan, kedua terlalu percaya pada orang, ketiga ya itu sebuah teguran keras buat saya. Waktu itu di tahun 2000 sekian ya, 2014an Indonesia waktu itu di Surabaya terutama itu awalnya sering terjadi badai Mas. Waktu itu saya sangat bekerja itu sangat mengandalkan dari klien. Istilah disebut saya nggak bisa investasi, saya nggak ngerti investasi. Saya tahunya adalah kerja banyak, omset banyak, keuntungan banyak, yaitu uang saya. Itu baikku, itu harus tak nikmati. Kalau tak apa no sakarepku. Itu dari situ pengennya adalah nambah dari sebuah advertising. Saya bisa ngeblocking atau saya niru, kalau istilahnya kalau sekarang kayak Pak D. Rahmat ya, punya billboard dan lain sebagainya. Dulu memberanikan diri punya billboard di beberapa titik di Surabaya dengan kos yang luar biasa gede, produksi besar. Saat tahun pertama kontrak itu dengan sebuah bank, kemudian ada sebuah asuransi sama sebuah perusahaan ini Boga. Ada 3 klien yang saya ambil. Di posisi itu mencoba itu saya terlalu percaya sama orang. Di bangunan konstruksinya, pembuatan itu istilahnya tidak sesuai standar. Dan nggak sesuai standar, terjadinya angin, badai pada itu, tumbanglah billboard saya. Terus di situ banyak menelan kerugian. Satu, saya harus menggantikan ganti rugi kepada korban. Waktu itu tumbangnya jatuh kena beberapa mobil. Kedua, saya juga kena penalti dari klien yang ya unsur apapun ternyata ya, hasil dari klien meng-cross check situasi lapangan investigasinya, istilahnya bahan baku yang digunakan juga tidak sesuai dengan standar perjanjian. Ketiga, saya harus membangun kembali titik-titik tersebut. Total ada 8 titik waktu itu, di mana secara keuangan saya lagi nggak bagus. Dulu saya mengandalkan penjualan itu dari klien saya, itu dari rekan-rekan yang bergerak di bidang EO, event organizer, wedding organizer, yang mayoritas mereka itu kliennya adalah suatu perusahaan rokok. Di tahun itu perusahaan rokok lagi jaya-jayanya, istilahnya materi promosinya luar biasa sekali, termasuk di produksian kayak branding itu luar biasa sekali. Saya ambil itu. Kemudian di tahun itu mulai meredup juga untuk rokok. Media promosinya mereka berkurang. Kalau berkurang enggak 10-20%, langsung 60%. Nah, di mana klien kita itu cuma tunggal, hanya mengandalkan perusahaan itu aja tanpa adanya penambahan klien. Istilahnya itu dari situ aja kita sudah enak banget Mas. Sudah nikmat banget, mau ngapain lagi, mau nambah apa. Anda biasanya makan sehari 100.000, sehari bisa makan 10 juta, itu gimana? Apa yang mau ditambah? Sudah merasa kalau pembela diri ya saya cukup, tapi dari faktor bisnis itu males. Kadang kita harus dibedakan antara bersyukur sama males. Itu tipis banget. Itu setelah tumbanglah para billboard itu, saya harus ganti rugi semuanya. Itu angkanya luar biasa Mas, miliaran lah. Itu yang saya harus jual aset, jual sebagainya, karena itu billboard itu harus berdiri sesegera mungkin di 7-8 titik itu.
7 sampai 8 titik. Itulah saya hutang kanan kiri, teman-teman hutang, kita ambil pokoknya bisa berdiri. Nah, tanpa ada pengelolaan keuangan, istilahnya jaga itu yang membuat saya lebih banyak, wah ternyata usaha apapun kepada siapapun kita nggak bisa bergantung, kita nggak bisa jaga jaga klien itu Mas ya, terlalu aman di zona nyaman. Ya. Jaga klien, jaga konjong kok klienku bayar, kok temanku bayar utang, nanti aku sih ono kerjaan ini masih ada rencana project, ternyata enggak Mas. MOU dengan klien-klien tuh batal semuanya, project yang harus digarap di cancel semuanya. Temen yang jadwalnya mau bayar hilang semuanya, temen yang mau ngutangin juga nggak ada kabarnya. Itu yang buat saya itu, wow, harus gimana ini nyelesain proyek, tanggung jawab saya kepada klien saya. Akhirnya ya utang kepada sesuatu yang kurang tepat ya, utang kepada, atau istilahnya mau nggak mau saya harus hutang, hutang pada personal ya. Dan di personal yang saya anggap waktu itu saya nggak ada pilihan lain, harus kepada beliau nih dengan jumlah yang besar, udah di angka 3 miliar lebih untuk mengcover itu semuanya. Setelah itu dampak dari hutang itu juga mengembalikan tanggung jawabnya juga jadi berkali-kali lipat. Oh, beliau itu siapa Mas, maksudnya orang atau adalah teman. Nah, terus itu seterpuruk apa Mas ketika sampean bangkrut itu dulu Mas? Kalau masih terpuruk, kalau dulu adalah istilahnya gini Mas, Anda hidup selalu penuh dengan kasih sayang, Anda hidup penuh dengan support sistem dari keluarga, rekan dan lain sebagainya, dan tiba-tiba Anda kehilangan itu semua. Oh, karena bangkrut orang yang biasanya mendekat itu tiba-tiba menjauh gitu Mas? Bisa dibilang? Saya tidak bilang menjauh, tapi menghilang ya. Kalau menjauh kan kelihatan nih ritmenya mulai berkurang. Ini sekali nggak ada guys. Orang yang seharusnya Anda butuhkan, support system yang Anda butuhkan, yang Anda oke lah nggak usah bantu finansial atau apapun, cukup kasih semangat, cukup dengan kamu bisa ngelewatin itu aja terkadang buat kita udah cukup loh. Anda lagi susah, terkadang kita menerangkan yang sabar itu membosankan, paling kesana ngomong, tapi ada satu titik di mana orang bilang yang sabar itu adalah bentuk dia peduli pada Anda, tapi dia belum tahu seperti apa dia harus membantu Anda. Kalau dia memang peduli dan tahu, pasti dikasih tahu kok, karena tidak semua orang itu tahu masalah kita apa. Dan orang kita, termasuk saya waktu itu, bukan tipe kalau orang yang mudah menceritakan suatu kegagalan. Anda punya masalah apa? Tidak mudah saya menceritakan pada orang. Kenapa? Kegagalan, keburukan itu udah terkesan aib banget. Ada sesuatu yang jelek banget, soalnya lingkupku itu atau lingkungan saya waktu itu adalah tidak menerima suatu hal yang disebut gagal. Lingkungan keluarga itu? Saya nggak nyebut keluarga ya, anggap aja semua gitu aja. Iya. Termasuk circle ya. Siap. Nah itu Mas, apa itu waktu itu dari lumayan di usia itu ya, secara kemakmuran langsung berhutang sampai berapa Mas total? Total itu utang itu sebenarnya cuma di angka 3,6 ya. Sebenarnya. Itu besar Mas ya. Ketika umur berapa itu Mas? Itu umur 24-25. Umur 24-25. Nah, terus yang saya lakukan apa waktu itu? Nangis darah dulu Mas. Meratapi nasib, kok saya jadi orang gini banget ya, kok saya jadi orang yang susah banget ya, kok saya diginikan sama orang, saya percaya sama dia kok saya diginikan. Itu dulu. Jadi kita ngomongnya istilahnya adalah meratapi nasib dulu. Udah, itu nomor 1 itu. Mau ngapain ya dengan kondisi seperti itu, dengan situasi seperti itu, bisanya cuma itu. Akhirnya belajar tidak menyalahkan situasi, belajar tidak menyalahkan orang, tapi lebih cenderung salahkan dirimu sendiri sebagai pembelajaran apa yang harus kamu lakukan setelah ini. Katanya ada diusir dari rumah, itu benar nggak Mas? Kalau diusir sih tidak ya. Kalau nyebut, tapi mungkin adalah suatu bentuk kamu harus lebih mandiri.
Kamu harus lebih mandiri nih, posisimu nggak di sini. Ibaratnya kita sebut anak macan kalau udah ada gede, pasti dia harus keluar dari circle-nya dia, dari orang tuanya. Kamu harus cari makan sendiri, kamu harus hidup sendiri, kamu harus mulai menata dirimu sendiri. Terus habis itu sampean katanya yang sepeda motor sampai ke Jakarta itu, itu gimana Mas? Waktu itu saya nggak punya tempat Mas, saya nggak punya tempat untuk saya mau kemana sih setelah ini? Setelah saya harus mandiri, selama ini masih ada istilahnya ada tempat di mana saya harus bisa menenangkan diri. Ternyata sudah tidak bisa menjadi tempat saya untuk menenangkan diri. Istilahnya saya perlu suatu tempat baru. Tapi saya belum menemuin. Akhirnya saya sama istri waktu itu, sama istri, sama anak masih kecil, cari tempat saya harus kemana. Saya jalan nih Mas dari Malang, saya nggak punya tujuan. Saya telepon teman-teman yang lama nggak tersambung lah, teman-teman cukup, ya bukan teman sekolah, cuma teman kenal. Tujuan pertama saya waktu itu Jogja. Jalan Jogja, selama perjalanan dari Jogja, ya kita berangkatnya waktu itu sore memang. Dulu naik sepeda motor Vega, VKR itu, VKR. Ada motoran ke Jogja, tidur Mas di pom bensin di situ, terus pindah lagi sampai di Jogja ngobrol sama teman. Karena kebetulan teman saya, rekan-rekan saya, selisih umurnya dengan saya itu jauh. Rata-rata itu waktu itu saya umur 24-25, beliau itu udah 35, udah 40-an. Jadi banyak advice yang diberikan pada saya. Di situ kamu ngapain, tujuanmu dan lain sebagainya, saya belum tahu. Oke, di situ dapat job, desainkan ini gitu. Sebenarnya cuma bondo baju, 4 kresek, terus gak punya bag dulu Mas, 4 kresek, bawa laptop, anak, udah sama istri, udah jalan sampai sana, dapat job, kumpulin dapat duit. Di sana nggak lama, cuma 2-3 minggu. Lalu itu saya ke Bandung naik kendaraan, ya sama lah. Tidak ada uang, baru di situ nginep di istilah sekarang apa ya, Hotel Melati lah gitu, ya, atau sekelas yang murah-murah pokoknya isong turu istirahat. Sampai Bandung saya dapat job dari teman, kerjain ini di Bandung beberapa minggu juga, 4 minggu. Nah disitulah saya balik ke Malang. Di situ baru saya memberanikan diri, istilahnya ikut mertua. Terus pulang ke mertua deh, saya nggak punya apa-apa, nggak punya uang itu ya wis secukupnya lah. Waktu itu ya secukupnya itu buat makan sebulan itu kalau ada alhamdulillah. Kalau ada alhamdulillah. Itulah ritmenya seperti itu yang harus dilakukan. Saya ke Bandung, dari Bandung dapat job lumayan, dapat duit, baru saya balik ke Malang lagi gitu. Mas, ini yang bisa diambil pelajaran itu kan selain musibah tadi itu ya, musibah alam, itu apa Mas, yang kesalahan apa yang saya lakukan sehingga berhutang sampai 3,5 miliar itu? Sebenarnya kesalahannya bukan berhutang Mas ya, buat saya ya. Kesalahannya adalah Anda jangan pernah merasa bahwa Anda akan kondisi baik-baik saja selamanya. Istilahnya gini, setelah beberapa tahun belajar, Anda nggak mungkin di posisi seperti ini terus. Kita nggak bisa di posisi enak terus. Dalam berbisnis, yang Anda harus pikir adalah gagalnya dulu, ruginya dulu, istilahnya potensial problemnya dulu. Orang bisnis gagal itu pasti, sukses itu cuma bonus. Sukses itu cuma bonus. Jangan ngomong kalau mau jadi usaha itu menginginkan kaya, menginginkan financial freedom, menginginkan waktu yang leluasa. Nggak ada ceritanya itu. Saya sampai hari tidur sehari 4 jam. Mana ada ceritanya tidur panjang gitu. Enak berangkat kerja jam berapa aja, enggak. Beda, nggak ada ceritanya seperti itu. Semuanya tergantung bagaimana kita mengelola resiko, mengelola kepercayaan, juga mengelola apa yang Anda kerjakan.
Nah, waktu itu yang sampean kelola keliru Mas ya, karena maksudnya pengeluaran nggak teratur gitu ya. Kita nggak bisa ngomong mengelola kalau gitu ya. Kita nyebutin istilahnya itu, saya masih terlalu bodoh istilahnya, dengan berdalih Gusti Allah itu pasti akan memberi rezeki, nggak pernah putus. Pasti sekarang habis besok pasti diganti, kita berusaha besok pasti dikasih. Ternyata Allah itu nggak bisa kita atur. Allah kalau menginginkan hambanya kepingin sesuai doanya, ya pasti akan memberikan ujiannya. Kamu pengen kaya, kamu pengen sugih, kamu pengen sukses, ya kamu lewati dulu ujiannya. Layak nggak kamu terima itu? Kalau nggak layak, ya ojo dhisik. Itu yang masih dulu saya pikirkan. Salah rezeki Gusti Allah sing ngatur. Enggak kita itu kekurangan. Ternyata kembali lagi, seorang pengusaha bukan kaya. Kaya itu bukan harta, tapi rasa kaya, rasa cukup, rasa nikmat. Udah nggak ada yang lain. Kaya, harta dan lain sebagainya itu adalah bentuk di mana kita bisa membuat sebuah manfaat. Oke, siap Mas. Lalu setelah berhutang 3,5 miliar itu kan besar di umur 25 tahun. Nah itu kembalikannya gimana Mas? Sampai Mas? Cicil Mas. Dicicil. Saya cicil. Karena saya itu tadi saya harus mengembalikan berlipat ya. Istilahnya ya bahasa sekarang rentenir gitu ya. 3,6 itu baliknya nggak 3,6 Mas. Jadi angka 4 hampir 5 itu. Nah terus gimana itu sampean memulai usaha apa lagi untuk mengembalikan itu? Sekarang kan sudah selesai Mas ya. Nah itu gimana Mas? Saya nggak usaha gitu Mas. Saya nggak usaha. Jadi saya punya seorang guru waktu itu dengan kondisi yang seperti itu. Saya ke beliau bertanya, kondisi seperti ini apa yang harus saya lakukan. Oh itu Pak siapa itu? Almarhum Pak gurunya itu yang dimaksud? Gus Syamsuddin. Iya. Bukan, kalau itu sebelum itu ada guru saya itu di daerah Malang Selatan ya, kabupaten. Saya harus seperti apa? Sama beliau saya diajak Mas, diajak ke sesuatu. Beliau itu orang desa yang istilahnya itu tidak mengetahui seluk-beluk kota yang terjadi. Update-nya itu seperti apa enggak. Tapi saya diajak sepeda motoran keliling pakai Honda C70 yang sudah hancur. Saya diajak ke UB Mas, Universitas Brawijaya, ikut seminar. Jadi ada seminar situ disuruh masuk, muter. Saya tanya ngapain? Ngapunten, kesini ngapain Ji? Sudah, kamu ikut aja. Oh nggih, ikut. Ternyata kamu harus belajar lagi. Padahal beliau sendiri nggak tahu saya harus belajar apa. Tapi ada seminar apa saya diajak. Dan beliau duduk paling depan. Beliau waktu itu umurnya sekitar 50-an ya. Duduk paling depan ya, sepeda motor ya dibonceng, makan dibayarin, minum dibelikan, sendal waktu itu dibelikan. Saking nggak duwe ini ya gue. Itu sama beliau akhirnya bertemu suatu kegiatan yang di situ ada Gus Syamsuddin itu. Beliau waktu itu sedang mengisi acara di suatu tempat ya, kalau daerah Dinoyo. Kemudian guru saya ngomong, kamu kalau bisa belajar pada beliau, kamu akan mendapatkan yang kamu butuhkan saat ini. Terus? Setelah itulah saya mendekat pada Gus Syamsuddin itu. Dari Gus Syam itulah saya banyak belajar, kurang lebih 3-4 tahun ya belajar situ. Pelajaran pertama dari beliau adalah puasa. Puasa bicara, puasa mendengarkan, puasa melihat, ya itu sih. Terus? Dan dari puasa itulah saya istilahnya adalah menahan diri Mas. Menahan diri mendengarkan sesuatu yang tidak Anda suka, menahan diri melihat sesuatu yang buruk, juga menahan diri mengomentari sesuatu yang ada hubungan dengan Anda. Itu dulu, itu pelajaran yang saya melakukan itu 2 tahun. Berat, ya sudah jalanin. Disitulah di beliau baru saya belajar manajemen pengelolaan. Beliau punya beberapa perusahaan. Tantangan saya waktu itu adalah saya ikut beliau sebagai apa ini? Pegawai kah atau apa? Akhirnya di situ saya memasukkan diri. Saya ditanya,
kamu kesini itu mau jadi apa? Kamu menemui aku, ikut aku ini menempatkan dirimu sebagai apa? Pegawaiku atau yang lain? Saya nyantri aja. Terus? Saya ikut panjenengan, ya wis. Ikut beliau dengan anak posisi masih beberapa tahun, umurnya 1 tahun kalau salah, dan nggak ada income. Saya ikut beliau tanpa digaji. Yang dipikirkan adalah gimana susu anak saya, gimana makan seharian keluarga saya. Itu yang saya pikirkan. Saya dapat uang dari mana? Dengan saya sehari-hari ikut beliau, yo nyetiri, yo diminta bantu ini, banyak lah kegiatan sepanjang itu. Beliau itu ada keraguan ya, keraguan hati saya. Terus bojoku mangan opo iki? Susune anakku ya opo iki? Beliau nyampaikan, rezeki itu bukan cuma harta. Rezeki itu banyak macamnya. Harta itu adalah rezeki paling hina. Dan rezeki paling hina itu loh kok malah banyak diminta orang. Rezeki paling besar itu adalah nikmat dan cukup. Kalau kamu bingung tentang keluargamu, maka kamu masih merendahkan tentang Tuhan. Saya mau berusaha memahami itu, berusaha menikmati itu, berusaha untuk ngertiin apa maksud beliau. Ternyata wallahu a'lam bishawab, teman-teman yang saya sendiri cukup lama nggak komunikasi, Mas. Selama 1 tahun itu, Mas, bergiliran datang bawain, intinya semua kebutuhan anak dan istri saya itu cukup, dan tidak ada rupa uang, nggak ada rupanya uang sama sekali. Semuanya itu mencukupi tanpa ada bentuk uang. Meskipun ya teman, ya saudara yang saya nggak terfikirkan bahwa dia akan melakukan itu sama 1 tahun orang yang gantian. Nah terus di Gusam itu sampean setelah setahun ngapain? Maksudnya proses mengembalikan hutang itu gimana, Mas? Nah, proses mengembalikan hutang juga saya nggak kerja, Mas. Sama. Istilahnya ini bukan sesuatu yang dibenarkan ya, tapi ini saya menceritakan histori saya. Selama proses itu, setahun setelah ikut beliau, setahun kemudian saya ditempatkan di beberapa perusahaan, istilahnya switching. Jadi kamu cocoknya di mana nih? Cari. Karena waktu itu, Mas, pola pikir saya, karena saya mayoritas hidup di Jakarta, hidup di Surabaya, hidup di Kota Malang itu beban buat saya. Beban banget. Merasa kayak Malang ini bukan tempatku cari rezeki nih. Rezeki saya itu di Surabaya. Saya memaksakan diri di Surabaya. Saya memaksakan balik lagi ke Jakarta. Sempat izin gitu. Di sana saya juga nggak nemu apa-apa. Saya tetap di Malang. Coba beberapa. Nah di situ mulai teman-teman yang punya hutang yang saya ceritakan tadi, dia punya hutang bermula hilang, waktunya bayar ternyata nggak bisa dihubungi, ternyata ya sedikit-sedikit datang. Ya dia menceritakan situasinya yang kalau saya garis bawahi, ya lebih parah, lebih soro timbang aku. Di situlah dia bayar utang, saya bayarkan, ada yang saya modalkan, gagal. Saya modalkan usaha waktu itu gagal. Saya modalkan usaha waktu itu pakaian, gagal. Coba ngambil dari Solo yang sudah jadi, ngambil dari beberapa kota, badik, gagal. Dia utang-utang dari teman itu. Akhirnya dapat job beberapa, saya kan juga ngerjain interior waktu itu. Dapat job dari interioran waktu itu, ngerjain di Gunawangsa Mer ya, Surabaya. Itu dapat beberapa kamar lah, untuk interior kamar. Itu berapa ya? Kurang lebih 30 hampir 40-an lah. Nah, di situ saya mulai bisa membayar hutang lebih besar. Lumayan. Sekitar 50%. Itu. Terus kemudian mulai ngerjain interioran lagi. Waktu itu saya anggap itu adalah caranya Allah itu mengajarkan kita istiqomah. Istiqomah dengan berarti bukan istiqomah di pekerjaan itu ya, istiqomah beribadah. Toh setelah hutang saya terbayar dengan semua yang saya kerjakan, pekerjaan ini tadi udah nggak menghasilkan lagi, Mas. Klien tuh kayak hilang lagi gitu. Dan waktu itu kakak, oke, kita mulai interioran lagi.
desain saya benahin, ntar saya bikin branding gini. Setelah hutang saya lunas, ya nggak jalan. Dirasa cukup gitu. Siap. Oke Mas, terus dengan Gus Sam itu sampai tahun berapa itu Mas? Saya sampai 2018. Saya dengan Gus Sam terakhir di 2018 saya mengundurkan diri, istilahnya saya ingin melanjutkan perjalanan saya. Karena beliau juga bilang bahwa di sini adalah stasiun, bukan pemberhentian. Ini bukan akhir tujuanmu, ini stasiun, ini terminal. Kamu harus jalan lagi. Saya Desember tanggal 26 2018 saya mengundurkan diri. Istilahnya saya izin pada beliau, saya ingin melanjutkan apa yang saya harapkan. Ya, dari Gus Sam juga menyampaikan, saya yakin apa dirimu dengan bekalmu. Kalau dibilang yakin, saya hanya merasa bahwa apa yang saya lakukan ini saat itu adalah akan membawa dampak yang lebih baik kepada saya. Sudah saatnya saya istilahnya sudah saatnya ilmu yang jenengan paringi itu saya bisa mendistribusikannya. Apa yang jenengan ajarkan sudah saatnya saya bisa membagikannya kepada yang lain. Karena beliau selalu berkata, tak ajari kabeh apa yang kamu inginkan, yang aku punya, biar aku punya sanggup kayak jari aku. Setelah saya keluar tanggal 26 Desember, tanggal 14 Januari beliau meninggal dunia. 2 minggu setelah saya keluar. Terus setelah itu sampai membangun Quantum Book gitu Mas ya? Saya membangun Quantum Book. Di Januari itu saya membangun Quantum Book dengan beberapa rekan. Memulai Quantum Book waktu itu evaluasi pasar untuk buku pelajaran SMK, terutama di vokasi, terutama di produktif, itu masih sangat enak banget lah gitu. Disitulah kita memulai pasar, mulai dari yang 00 banget ya. Kita punya beberapa project, beberapa blueprint yang kita kerjain. Tapi notabene ya, per hari ini, bukan per hari ini, per 2000 berdiri Quantum udah berapa ya? 2019, 2020 saya sudah tidak ada di strukturnya Quantum Book, sudah saya jual semua sahamnya. Saya hanya sebagai pendiri. Terus? Jadi Quantum Book itu bukan milik saya secara keseluruhan, tapi saya sebagai pendiri. Saham pun saya nggak ada. Untuk PT Quantum Book Sejahtera, saya nggak ada saham sama sekali sejak 2020. Jadi udah dikelola oleh anak-anak muda yang luar biasa, udah dikelola oleh tim-tim yang luar biasa. Kita dibutuhkan aja kalau lagi ada problem, ada ya cuma butuh advice lah, seperti apa jalannya, udah itu aja, seperti itu. Oke, siap Mas Nalang. Dari terus sekarang sibuk apa Mas Nalang sekarang? Kalau ngomong sibuk apa ya? Nggak sibuk-sibuk banget sih, karena saya punya ikatan emosional dengan Quantum, dan saya juga sebagai konsultan mereka. Ya kesibukan saya sekarang lagi sedang mengangkat Quantum untuk di next levelnya aja. Quantum Book di next levelnya aja. Dengan situasi kemarin pandemi, kemudian perubahan cara pembelajaran, kurikulum, ini yang saya sedang memberikan jalur pada anak-anak muda sekarang itu untuk ini loh yang harus kalian lakukan sekarang. Saranku ini nih. Terus sama ya beberapa usaha. Ya tetap sih kalau kegiatan saya lebih cenderung sekarang sebagai konsultan sih. Oke, Mas Nalang, ini dari tadi kita cerita pelajaran agar orang nggak bangkrut atau terhindar dari kegagalan itu apa yang perlu dilakukan Mas? Mungkin beberapa hal yang perlu dilakukan lah, kira-kira seperti itu. Apa yang harus dilakukan biar kita meminimalis kegagalan ya? Ya, meminimalis kegagalan. Terencana dan terukur. Rencanakan sebaik mungkin, hitung potensial problemnya, ukur sesuai kemampuan, ukur sesuai dengan kapasitas. Istilah saya adalah kamu harus selamat biar untung. Kalau kamu untung belum tentu selamat.
dan gigitlah yang bisa kamu telan. Kalau kamu menggigit sesuatu yang nggak bisa kamu telan, toh juga nggak bisa kamu nikmati. Rugi atau tersedak itu juga akan menyakitkan. Itu sih. Jadi terukur dan terencana. Jadi tidak gerubak-gerubuk gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi juga jangan lama-lama ya. Fokus, fleksibel, fast, friendship, udah itu aja. Ya fokus, ya fleksibel dengan segala situasi, kondisi, perubahan. Terus friendship, berteman dengan semuanya. Itu yang harus dikuatkan mental lah, Mas. Oke Mas, terima kasih obrolan kita luar biasa pagi ini. Mungkin Mas closing statement bagi teman-teman muda ini yang mau memulai usaha dan mungkin closing statement Mas, silakan. Dalam usaha itu sukses itu hanya sebuah hasil dari Anda bisa mengelola resiko dan mengelola kepercayaan. Saat Anda bisa mengelola resiko suatu usaha dan kepercayaan suatu usaha, baru Anda menemui pintu sukses. Bukan berarti menemui pintu sukses Anda bisa masuk. Masih ada step lain yang harus Anda siapkan, terutama mental. Itu Mas. Oke, terima kasih. Kita banyak belajar pagi ini dengan Mas Talang. Semoga pelajaran yang disampaikan Mas Talang bisa berguna dan bisa meminimalisir kegagalan orang lain seperti itu Mas. Dan ini menjadi amal jariah Mas Talang kira-kira seperti itu. Amin. Ya itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.